Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kabar kalian hari ini baik-baik saja. Dan semoga kita senantiasa selalu sehat dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan belajar ini dapat bermanfaat, ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, ada. Siapa? Oh, Anggi. Kenapa hari ini dia tidak masuk? Oh, nggak tahu. Apa Alfa atau gimana? Oh iya, sudah berapa hari Anggi tidak masuk? Oh, baru 1 hari. Ya udah, kalau misalkan besok Anggi masuk, bilang ya ke si Anggi seperti ini. Gi, kamu dicariin sama Bu Vindi gitu ya. Bilang kalau beliau kangen dan ingin mengajak konseling di ruang BK. Seperti itu ya. Nah, sudah siap menerima materi pelajaran pada siang hari ini? Oke, kalau begitu hari ini kita akan belajar mengenai tips sukses di usia muda. Sebelum kita menuju pada tips sukses di usia muda, ada yang tahu pengertian dari sukses itu sendiri itu apa sih menurut kalian itu? Ada yang ingin berpendapat? Sukses itu orang yang memiliki bisnis banyak, Bu. Oke, betul. Terus sukses itu yang punya mobil mewah, punya rumah mewah dan juga punya uang banyak, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang ingin berpendapat? Sukses itu ia mampu meraih semua apa yang dicita-citakan, Bu. Oke, jawaban kalian sudah bagus-bagus semua. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai apa itu sukses. Sukses adalah suatu usaha kerja keras yang dilakukan oleh seseorang melalui proses dan progres untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan di sini maksudnya yaitu yang pertama tujuan dalam menggapai cita-cita. Tujuan mendapatkan masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih cemerlang lagi. Lalu tujuan yang ketiga ini keberhasilan dalam berkarir, terutama berkarir dalam di usia muda. Jadi nanti jikalau kalian mencapai usia 20 tahun ke atas, kalian tinggal menikmati hasil dari kerja keras kalian semasa kalian muda dulu. Nah, paham mengenai apa yang saya jelaskan mengenai pengertian sukses ini? Oke, kalau sudah paham, yaitu selanjutnya mengenai kebiasaan buruk yang dihindari ketika meraih kesuksesan. Nah, kebiasaan buruk seperti apa yang harus kita hindari ketika kita ingin mencapai sebuah kesuksesan? Ada yang tahu? Oh, belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu hilangkan alasan. Kenapa alasan ini harus dihilangkan? Kenapa ini harus dihindari? Karena orang-orang sukses di luar sana itu dia tidak pernah menyalahkan orang lain, baik itu keluarga, baik itu teman ataupun rekan kerja mereka sendiri. Nah, mereka orang-orang sukses itu menganggap bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawabnya secara penuh, merupakan tanggung jawabnya secara utuh.
untuk merubah kehidupan yang lebih baik, untuk merubah kehidupan yang lebih layak lagi. Jadi jika kalian ingin sukses di usia muda itu jangan menyalahkan orang lain sebagai alasan ketika kalian merintis sebuah karir. Lalu yang kedua, hilangkan perfeksionisme berlebihan. Kenapa perfeksionisme berlebihan ini harus dihilangkan? Karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita pasti memiliki sebuah kekurangan, kita pasti memiliki sebuah masalah yang terkadang kita sulit, kita rumit untuk memecahkan sebuah permasalahan tersebut. Tetapi kita harus tetap berusaha, walaupun usaha yang kita lakukan masih dalam taraf yang kecil, masih dalam taraf yang minim. Saya kasih contoh. Kalian lihat orang-orang yang berjualan di luar sana, para pedagang makanan, pedagang minuman yang di luar sana itu, dia berusaha menjual barang dagangannya, bagaimana dagangannya itu bisa laku, bagaimana dagangannya itu bisa laris manis, dan ia berharap ketika pulang nanti ia membawa uang yang cukup banyak. Tetapi tidak menutup kemungkinan barang dagangan yang mereka jual itu bisa saja tidak terjual. Entah tidak terjual sama sekali ataupun hanya sedikit orang yang membeli dagangannya itu. Nah, tapi ia tetap berusaha, para pedagang itu berjualan berkeliling kampung, dari desa ke desa, dari tempat-tempat keramaian, dari tempat-tempat umum. Supaya apa? Supaya dagangannya laris. Tetapi kita tidak boleh istilahnya tuh, harus ketika kita melakukan sesuatu tuh harus sempurna, harus baik, harus pokoknya lebih optimal. Nah, itu tidak boleh terlalu berlebihan seperti itu. Yang penting kita usaha dulu, karena saya yakin usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Lalu yang ketiga, hilangkan rasa takut. Nah, kenapa rasa takut ini harus dihilangkan? Karena sebagian orang itu memiliki rasa tidak percaya diri tanpa ia sadari. Nah, dia beranggapan bahwa ia harus menghindari segala resiko yang nantinya akan muncul ataupun skenario terburuk ketika kita melakukan sesuatu hal, ketika kita melakukan suatu kegiatan. Nah, ini yang akan menyebabkan kemampuan kita tidak akan muncul dalam diri kita. Jadi jikalau kita memiliki potensi, memiliki bakat terpendam, memiliki minat, itu tidak akan muncul dalam diri kita. Dia tidak akan keluar. Karena apa? Kita sudah didahului dengan rasa takut. Kita tidak boleh terlalu takut yang berlebihan, cemas yang berlebihan, khawatir yang berlebihan. Karena ini akan berdampak pada kemampuan yang kita miliki. Jadi cobalah kalian itu bersikap berani dalam berbicara, berani dalam menyuarakan pikiran, dan berani dalam bertindak aktif dalam meraih sebuah impian. Lalu yang keempat, hilangkan keinginan sukses secara instan. Nah, kebanyakan orang ini menginginkan kesuksesan ini bisa dilakukan dengan waktu yang sekejap, dengan waktu yang sebentar, dengan bahkan ada yang mengatakan dengan waktu semalam saja. Nah, dan ada pula yang berpendapat bahwa kesuksesan ini nantinya bergantung pada nasib kita setelah kita lulus dari sebuah satuan pendidikan. Nah, padahal kesuksesan itu tidak akan menghampiri kita jika kita tidak mau bekerja keras, jika kita tidak mau berusaha. Karena pada dasarnya sebuah kesuksesan ini memerlukan
waktu yang cukup lama, memerlukan proses yang tidak sebentar, dan memerlukan progres yang sangat matang untuk dipertimbangkan dalam melakukan sesuatu hal, apalagi urusan dengan karir kalian di usia muda. Nah, kalian bisa saja sebenarnya kalau sukses di secara instan, tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya kalian juga akan mengalami kemunduran secara instan pula. Lalu yang kelima yaitu jauhi orang-orang yang berpengaruh negatif. Nah, jika di sekitar lingkungan kalian itu lingkungan pertemanan ataupun pergaulan kalian itu orang-orangnya itu orang yang hanya membawa dampak negatif bagi kalian, ini tolong dihindari. Misalkan seperti orang yang pesimis, orang yang mudah putus asa, ataupun orang yang hanya bisa menjatuhkan mental Anda, hanya bisa menjatuhkan diri Anda. Nah, ini coba dijauhi, karena nantinya lingkungan yang seperti ini nanti akan bertampak pada diri Anda. Anda nanti secara tidak sadar nantinya kalian akan terbawa oleh arus yang seperti ini. Jadi cobalah kalian itu cari lingkungan ataupun pergaulan dengan orang-orang yang memiliki optimis yang tinggi, dengan memiliki daya juang ataupun semangat yang tinggi, dan juga peduli terhadap diri Anda, terhadap diri kalian, karena ini akan menjadikan kalian itu termotivasi dalam meraih sebuah impian. Lalu yang keenam, jangan ragu mengatakan tidak. Nah, sebagian orang berjuang untuk mengatakan tidak kepada orang lain di sekitar mereka. Kenapa hal ini dilakukan? Karena supaya tidak membuang-buang waktu mengenai hal apa saja yang tidak ingin kalian lakukan. Jadi kalian ini bisa memprioritaskan memprioritaskan mana saja yang harus dan penting kalian lakukan untuk menggapai suatu kesuksesan. Lalu yang selanjutnya kita mempelajari mengenai tips sukses di usia muda. Apa saja tips-tipsnya? Ada yang tahu? Oh, belum. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan. Yang pertama, memiliki yaitu memiliki komitmen yang kuat untuk maju. Nah, ini merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh seseorang yang ia ingin sukses dalam berkarir, terutama berkarir di usia muda. Jika kita memiliki komitmen yang kuat untuk maju, untuk ke masa depan yang lebih baik, nah ini akan membantu kita dalam supaya kita itu tetap stabil, tetap berada pada jalur yang kita ambil, dan kita nantinya tidak akan mudah putus asa. Kita akan selalu tetap semangat dan tidak meninggalkan hal tersebut tanpa keberhasilan yang nyata. Nah, jadi ini sangat penting sekali kita memiliki sebuah komitmen yang kuat ketika kita mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan ini berkaitan dengan karir kalian. Nah,
Jika kita tidak memiliki komitmen yang kuat, maka kita akan mudah terombang-ambing, kita akan mudah cenderung untuk mudah berubah-ubah dalam kita melakukan sesuatu hal. Lalu yang kedua, tidak takut hidup susah. Nah, kegagalan merupakan pintu keberhasilan. Nah, orang-orang sukses, terutama pengusaha muda yang ada di luar sana, itu sekarang ia sudah menikmati hasil kesuksesannya, hasil dari kerja kerasnya selama ini. Tetapi bukan berarti sekarang ia sudah menikmati manisnya keberhasilan yang ia telah capai. Itu dulunya dia tidak mengalami kegagalan. Dia pasti mengalami kegagalan yang sangat sangat panjang sekali, dan itu rasanya sangat tidak enak. Dia mengalami jatuh bangun yang harus berkali-kali ia jalani, dan itu sangat menguji mental, sangat menguji adrenalin kita supaya kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai suatu kesuksesan. Nah, alhasil dari kesusahan yang dulu, kegagalan yang dulu pernah orang lalui, nah ini bukan menjadi hambatan bagi mereka, justru ini menjadi tantangan untuk harus terus dan terus menerus untuk dicoba. Lalu yang ketiga, kerja keras yang cerdas. Nah, kerja keras ini sangat penting bagi seseorang jika ia ingin sukses dalam berkarir. Namun, kerja cerdas juga sangat penting. Jika kita dapat mengoptimalkan kerja keras dan kerja cerdas ini hasilnya akan maksimal dan kita akan bisa mencapai target apa yang kita inginkan. Nah, orang sukses yang di luar sana itu bisa menggabungkan antara kerja keras dengan kerja cerdas untuk menjadikan dirinya itu bisa menaklukkan segala hambatan guna meraih sebuah impian. Lalu yang keempat, bersahabat dengan resiko. Nah, orang-orang sukses, pengusaha muda, pokoknya orang-orang sukses di luar sana itu dulunya selalu menerima segala resiko, segala tantangan, segala rintangan yang ia jalani sebelum ia menuju puncak dari karir yang ia rasakan saat ini. Nah, dia juga mengalami jatuh bangun yang amat sangat tidak mengenakan, tetapi ia tidak menjadikan resiko ini sebagai suatu hambatan. Dia justru menjadikan resiko ini sebagai suatu menu pembelajaran di setiap harinya untuk terus dikuasai. Dia tidak pernah untuk lelah untuk menguasai segala resiko, segala hambatan yang akan terjadi jika ia mengambil sebuah keputusan. Jadi ia akan selalu bersahabat, selalu berteman dengan yang namanya resiko, bukan menjadikan resiko ini sebagai suatu halangan. Lalu yang kelima, memilih pendidikan sesuai bakat dan minat. Nah, pendidikan yang berkualitas adalah modal bagi seseorang untuk menggapai suatu kesuksesan, untuk menggapai cita-cita.
Nah, anak muda yang memiliki tujuan, yang memiliki visi ke depan, ia akan memilih pendidikan sesuai dengan bakat ataupun minat yang mereka miliki, yang mereka mampu untuk melakukannya. Karena apa? Dengan dia bisa memilih pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya, ini akan membantu mendukung perkembangan usaha dan apa saja yang dilakoni dari seseorang ini guna perkembangan yang maksimal dari masa ke masa. Jadi ya, kita perlu memilih suatu pendidikan itu sesuai dengan bakat dan kemampuan, bakat dan minat, ataupun sesuai dengan kemampuan kita. Karena jika kita salah pilih dalam memilih pendidikan, memilih sekolah dan lain sebagainya, ini akan berakibat fatal, terutama bagi karir, terutama akan berdampak pada karir kalian nantinya. Lalu yang keenam, selalu belajar. Nah, selalu belajar di sini tidak harus identik dengan yang namanya gelar. Jadi misalkan saya nanti kalau lulus SMA saya mau kuliah S1, mau jadi sarjana, mau jadi strata 1, SPD katakanlah. Terus nanti setelah lulus dari S1 saya mau lanjut ke S2, jadi magister, lalu ke S3 menjadi doktor. Misalkan seperti itu. Ini tidak tertuju pada gelar seseorang, tetapi selalu belajar di sini tertuju pada proses perubahan yang ingin diraih dalam sebuah kehidupan, dalam mencapai kehidupan. Nah, penting sekali bagi kita untuk selalu belajar mengenai berbagai hal apa saja yang baru, misalkan mengenai usaha, mengenai bagaimana cara menciptakan sebuah karya yang bisa dilihat oleh banyak orang, ataupun mengenai perkembangan karir kita. Nah, untuk apa? Untuk kesuksesan kita dalam berkarir, terutama di usia muda. Lalu yang ketujuh, terbuka pada ilmu dan teknologi baru. Nah, zaman semakin hari semakin berkembang. Begitu pula seharusnya cara pandang kita. Nah, kita sangat pentingnya kita itu mempelajari dan kita tuh harus terbuka pada ilmu dan teknologi yang baru. Untuk apa? Supaya kita dapat nantinya kita dapat memanfaatkan dan menerima berbagai perubahan ini dengan hal yang positif. Dan kita akan, dengan adanya kita mempelajari ilmu dan teknologi yang baru ini, kita akan tetap bisa berjalan dengan mudah untuk mengembangkan kesuksesan kita di masa depan. Nah, dari penjelasan saya pada siang hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, kalau begitu saya ganti bertanya. Hari ini kita belajar mengenai apa saja? Kita hari ini belajar mengenai pengertian kesuksesan, Bu. Oke. Lalu yang selanjutnya mengenai kebiasaan buruk yang harus dihindari ketika meraih kesuksesan, Bu. Oke. Lalu selanjutnya yang terakhir mengenai tips-tips sukses di usia muda, Bu. Oke, betul. Sepertinya kalian sudah paham ya mengenai apa yang saya jelaskan pada siang hari ini. Maka dari itu kita akhiri, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, supaya ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada salah-salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.